Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsiril Qur'an Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah kita masuk di kaidah yang kelima, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Jadi ini tiga kaidah yang berurutan, tolong diperhatikan baik-baik. Cabut. Kenapa telingamu? Keluar airnya. Jadi tiga kaidah ini berurutan, tolong dihafal baik-baik, diperhatikan baik-baik, dan akan menyusul di kaidah setelahnya, beberapa kaidah setelahnya itu tentang satu lagi yang berkaitan dengan umum, ma dan man, seperti itu. Saya lupa kaidah keberapa. Totalnya 4. Itu kalau antum perhatikan dan antum cermati setiap kali membaca Al-Quran, membaca hadis, dan antum cocokkan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir dan syarah hadis, maka antum akan dapati kesesuaian yang sempurna. Ya. Jadi antum jangan bilang ini kaidah di atas kertas, tidak ada penerapannya, tidak. Malah yang kita dapat, ya saya pribadi ketika baca ayat misalnya, tidak ada makna umum. Kemudian kita baca tafsir Muyassar misalnya, atau kita baca tafsir As-Sa'di atau tafsir yang lainnya, itu kita dapati makna itu. Paham ini? Misalnya alif lam masuk kepada isim jins mufrad. Itu kadang di tafsir disebutkan kullu, jami'. Paham ini? Itu kan di kaidah diambil. Atau misalnya nakira dalam susunan penafian, larangan, syarat dan pertanyaan, itu maknanya umum. Itu juga kadang kita dapati di penjelasan. apalagi yang antum baca adalah Taisir Al-Karimir Rahman, karangan beliau sendiri. Ya, pasti antum akan dapati banyak sekali. Paham ini? Yang beliau yang karang. Walaupun ini kaidah dari para ulama sebelumnya tentunya, rahimahumullah jami'an. Bisa dipaham ya? Sehingga itu makna ini tidak berlalu begitu saja. Dan juga antum juga bisa dapati dalam penjelasan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, khususnya Ustaz Khaidir hafizahullah. Antum bisa dengar sendiri ceramah, kalau dapatnya seperti ini, makna umum itu pasti beliau tekankan jauh lebih dalam dibanding terjemahan biasanya. Saya baca sekarang kaidah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-qaidatul khamisah, al-mufradul mudhafu yufidul umuma kama yufidu dzalika ismul jam'. Fakama anna qaulahu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum ila akhiriha yashmulu kulla ummin tasabta ilaiha wa in allat wa kulla bintin tasabat ilaika wa in nazalta ila akhiril ila akhiril madhkurat. Fakadzalika qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa innaha tashmulun ni'ama ad-diniyata wad dunyawiyata. Wa qauluhu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa innaha ta'ummus salawati kullaha wal ansaka kullaha wa jami'u mal 'abdu fihi wa 'alaihi fi hayatihi wa mamatihi. Al jami'u minallahi fadlan wa ihsanan wa annaka qad ataita ma atayat minhu wa awqatahu wa aflastahu lillahi wahda la syarika lah. Wa qawluhu wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla ala ahadil qawlain innahu yashmulu jami'a maqamatihi fi masyairil hajj an ittakhidhuhu ma'badan. Wa asrahu min hadha qawluhu ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa hadha syamilun likulli ma huwa alayhi min at-tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala wal qiyam bihaqqil ubudiyyati wa ammu min dhalika wa ashmalu qawluhu ta'ala lamma dzakara al-anbiya
Ulaika alladziina hadallahu fabihudahum muqtadih. Yaitu hudahum ya, mufrad mudhaf. Fa'amarahu Allah an yaqtadiya bi jami'i ma 'alaihi al-mursalun min al-huda. Itu bi jami' ma 'alaihi al-mursalun min al-huda. Terus alladhi huwa ulumun nafiyatu wal akhlaqu zakiyatu wal a'malus salihah wal hudal mustaqimu. Wa hadhihi al-ayatu ahadul adillati ala al-asli al-ma'rufi anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Bagus. Wa syar'ul anbiya'is sabiqina huwa hudahum fi usulid dini wa furu'ihi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sirati mufrad. Terus Wa hadha ya'ummu jami'a ma syar'ahu li ibadihi fi'lan wa tarkan i'tiqadan wa inqiyadan wa adafahu ila nafsihi fi hadhihi al-ayati liqawlihi huwa alladhi nasabahu li ibadihi kama adafahu ila alladhina an'ama 'alaihim fi qawlihi siratal ladzina an'amta 'alaihim liqawnihim humus salikina lah fasiratul ladzina an'ama Allah. Ini masuk di materi mauhimut ta'arud di usul fi tafsir yang kita bilang kelihatan bertentangan ya. Karena di sini di satu ayat atau di beberapa ayat Allah sandarkan jalan kepada dirinya. Di ayat yang lainnya Allah sandarkan kepada orang lain. Kenapa kepada dirinya? Karena Allah yang tetapkan itu untuk hamba. Kenapa sandarkan kepada makhluk? Karena mereka yang tempuh. Begitu. Paham ya? Tidak ada pertentangan. Bagus, terus. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin mattasafu bihi minal ulumi wal akhlaqi wal awsafi wal a'mali. Bagus, terus. Kadzalika qauluhu wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ibadati ini mufrad mudhaf. Yadkhulu fi dzalika jami'ul ibadati adh-dhahirati wal batinati al-ibadati al-i'tiqadiyyati wal 'amaliyati. Ya, semua ibadah bentuk apapun. Terus kama an wasafallahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyatil mudhafati ila Allah ka qoulihi ta'ala ka qoulihi subhanalladzi asra bi 'abdihi wa ka qoulihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina wa qoulihi tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi tadullu 'ala annahu waffa jami'a maqamatil ubudiyyati haitsu nala ashrafal maqamati bi tawfiyati li jami'i maqamatil ubudiyyati. Subhanallah, itu dalam sekali ya. Ini juga ada di tempat-tempat yang lainnya. Paham ini? Qala inni abdu di surah Al-Jin apa? Lamma qama abdullahi yad'uhu. Nah, itu nabi semua itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa qawluhu alaysa Allahu bikafin abdah fakullama kana al-abdu aqwama bi huquqil ubudiyyati kanat kifayatullahi lahu akmal wa atamma wa ma naqasa minal kifayati bihasabi. Nah, ini metode penjelasan beliau ini yang harus kuasai ini ya. Wa fakullama kana al-abdu aqwama bi huquqil ubudiyyati kanat kifayatullahi lahu akmal wa atamma. Ini beliau sering. Walaupun di pembahasan alif lam ini sudah diisyaratkan ya. Paham ini? Semakin sempurna sifat, maka balasan juga akan semakin sempurna. Sama di sini. Terus wa qawluhu wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Itu amruna mufrad mudhaf. Terus wa qawluhu innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yasmulu jami'a awamirihi al-qadariyyati al-kauniyyati wa hadha fil Qur'ani syai'un katsir. Banyak sekali ya, subhanallah. Baik. Qala rahimahullah al-qaidatul khamisatu kaidah yang kelima al-mufrad al-mudhafu yufidul umuma. Ya, ini mudah-mudah aja kaidahnya ya, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi mufrad mudhaf, kata yang mufrad tapi dia diidhafahkan kepada kata yang lainnya apapun itu, dia sebagai mudhaf, maka makna mufrad itu jangan dibilang satu saja, maknanya seperti asal katanya mufrad tapi yufidul umum, tapi maknanya itu memberi makna umum. Kama yufidu dzalika ismul jam'i, sebagaimana makna umum itu juga ditunjukkan oleh isim jamak. Jadi ketika dia mufrad ya diidhafahkan mudhaf, maka dia sudah menunjukkan makna jamak, apalagi
sudah jamak diidhafahkan, maka makna jamaknya lebih lagi. Bisa paham ini kaidahnya? Ini pelajaran durus suluh jadi satu. Ya. Jadi mudhaf ilaih. Ya. Alif lam juga pelajaran jadi satu. Maksudnya alif lam masuk kepada satu kata begitu. Ya, walaupun yang diinginkan kata jenis dan kata sifat. Ini antum harus latih dari sekarang. Latih dari sekarang. Baik, ya harus jeli, lihat ini. Mana nakirah, mana alif lam, mana apa mufrad mudhaf. Nah, larinya ke umum. Begitu. Paham ya? Fakama anna qawlahu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum ila akhiriha yashmulu kulla ummin intasabta ilaiha wa in 'alat wa kulla bintin intasabat ilaika wa in nazalat ila akhiril madhkurat. Fakadzalika, jawaban ya, jawaban fakadzalika, demikian pula qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fa innaha tashmulun ni'amad diniyata wad dunyawiyata. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini beliau ingin melihat apa, memperbandingkan kepada kita antara isim jamak dan isim mufrad. Kan beliau bilang kama yufidu dzalika ismul jamak. Kan kalau jamak dimaklumi, ya jamak maknanya memang sudah jamak. Tapi beliau ingin memperbandingkan isim jamak dengan isim mufrad, bahwasanya sama ji. Maknanya sama, mencakup umum. Baik. Bahkan kadang kalau kita tidak tambih ini, kadang sudah jamak dia juga tidak tekankan makna umum itu. Paham ini? Padahal sudah jamak, apalagi mufrad, maka ini butuh diperhatikan baik-baik. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, ummahat. Ini ayat tentang mahram, ya. Ayat tentang mahram yang haram kita nikahi. Ini ummahatukum ini mencakup kulla ummin, semua ibu yang intasabta ilaiha, yang kamu bernisbat kepadanya. Jadi ummun itu ibu yang antum tahu kan ibunya antum ya. Padahal itu ibu jauh lebih luas daripada yang antum pikirkan. Ibunya antum satu, ini paling pertama masuk. Kemudian di atasnya ibunya bapak dan ibunya ibu. Paham ini? Itu nenek. Nenekmu dari bapak dan ibu. Kakek dan nenek dari bapak punya ibu. Ya. Paham ini? Kakek dan nenek dari ibu punya ibu juga. Sudah berapa itu? Bisa paham ini? Itu dibilang kata Syekh, wa in alat, walaupun itu naik ke atas. Ya, nenek itu naik ke atas. Jadi jangan apa ibu itu naik ke atas. Jadi jangan pikir ibu yang diharamkan hanya mahram kita, hanya ibu kita, tapi masuk nenek dari bapak, nenek dari ibu. Kakek nenek dari bapak punya ibu, buyut kita, nenek buyut dari apa bapaknya apa bapak atau bapaknya kakek atau ya dari jalur ayah, jalur ibu, itu sudah kali berapa? Itu masuk semua. Paham ini? Ini kan dimaklumi kenapa ummahat sudah jamak. Begitu pula wa banatukum. Ini mencakup wa kullu bintin intasabat ilaika. Mencakup semua anak perempuan yang bernisbat kepada dirimu. Wa in nazalat, walaupun itu turun. Jadi bintun yang pertama masuk, bintunnya kita, anak perempuannya kita. Paham ini? Kemudian kita punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Mereka punya putri. Namanya bintul binti atau bintul ibn. Masuk juga. Cucu toh? Ya. Cucu ini punya bint lagi. Ya. Bintu ibn atau bintu bint dan seterusnya. Ini masuk semua dalam cakupan. Sudah cicit kita. Ya, kalau orang Mekah saya ampu kalantuk. Ya. Ya, bawahnya lagi ampu palak bangkeng. Ya, cucu telapak kaki ini sudah generasi setelahnya. Saja saya punya anak, ya punya anak itu sudah cucu. Cucu saya punya anak cicit. Cicit saya punya anak, ini namanya ampu palak bangkeng kalau bahasa Makassar. Ini masuk semua. Cakupan bint. Bisa paham ini? Bisa paham ya?
Baik. Jadi oleh karena itu nasab itu diperhatikan, ya. Nasab itu diperhatikan. Nah, ini masuk semua. Jawabannya perhatikan. Ila akhiril madhkurat, sampai akhirnya disebutkan. Fakadzalika, maka demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmah mufrad. Nah, sama dengan ummahat yang jamak tadi. Ya. Jadi mufrad jamak kalau mudhaf sama maknanya. Itu apa? Yufidul umum. Itu maksudnya. Ini yang beliau ingin perbandingkan di paragraf pertama ini. Fa innaha, maka sungguh ayat ini, ya paham ini, bi ni'mati rabbika tashmulun ni'ama ad-diniyah wad dunyawiyah. Mencakup nikmat seluruhnya, baik itu nikmat agama atau nikmat dunia. Nikmat yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh orang lain. Nikmatnya kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Kaitannya dengan wanita, dengan perut, dengan makanan, dengan yang dipandang, yang didengar, semua. Paham ini? Nikmat agama berupa amalan soleh, hidayah, taufik, ya, dan seterusnya. Ini mencakup semua. Itu hanya faminallah, hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung arahkan kepada la ilaha illallah. Ya, paham ini? Jadi nikmat itu memang mufrad, tapi dia mudhaf. Ya, rabbika mudhafun ilaih. Maka nikmat itu artinya apa? Umum. Ya, antum bicara mau nikmat yang dirasakan. Antum sebut saja itu sudah berapa menit. Dirasakan oleh hewan, dirasakan oleh kita, orang Makassar, orang Bugis, orang siapapun di dunia ini, semua nikmat itu. Amin. Nikmat kecil, besar, ya, sedikit maupun banyak, nikmat agama, nikmat dunia. Paham ini? Itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Faminallah. Nah, ini pengaruh dari kaidah. Sudah paham ini ya? Sudah ya? Nah, ini saja sudah luar biasa. Contohnya ini yang pertama. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan Muhammad, inna salati. Ya, kalau ada kul, qala, yaqulu, kul, dan pecahannya setelahnya inna, maka pasti kasrah, bukan anna. Paham ini? Bukan anna, tapi inna. Sini syahidnya salati. Salati mufrad atau jamak? Mufrad. Apakah hanya satu salat saja? Hah? Yang untuk Allah hanya satu salat saja? Tidak. Kita bilang sini salati al-mufradul mudhaf yufidul umum. Berarti semua salat. Salat wajib, salat sunnah, salat Id, salat jenazah. Paham ini? Salat sendiri, salat berjamaah, salatnya di Mekah, salatnya di Masjidil Haram, salatnya di JF, semua salat. Ya, wa nusuki, dan sembelihanku atau ibadah secara umum. Ini mencakup semua ibadah, semua bentuk sembelihan. Paham ini? Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, ini mufrad mudhaf. Maknanya umum. Semua yang kita berada di atasnya dalam kehidupan kita dan semua yang kita berada di atasnya ketika kita meninggal, itu semuanya hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, la syarikalah. Ini ayat kata Syekh, fa innaha ta'ummu as-salawati kullaha. Kul inna salati, kata salat ini mencakup semua salat seluruhnya tanpa terkecuali, hanya untuk Allah rabbul alamin. Wal ansaka kullaha, semua bentuk nusuk, penyembelihan atau ibadah, amin, hanya untuk Allah. Wa jami'a mal abdu fihi wa alaihi fi hayatihi wa mamatihi, dan mencakup semua perkara yang hamba berada padanya dan di atasnya pada kehidupan dan kematiannya, dari amalan soleh, keyakinan, i'tiqad, ya, amin, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al jami'u taib minallahi fadlan wa ihsana, dan semuanya itu hanya dari Allah sebagai bentuk keutamaan dan kebaikan untuk hamba. Wa annaka qad ataita ma ataita minhu, ini tidak ada dicetakan saya kayaknya. Antum ada di situ nih, kita sama cetakan. Al jami'u qad aqatahu wa akhlastahu lillahi. Ini tidak ada tambahan ya antum situ deh, kita jal jami' minallahi fadlan wa ihsana. Wa annaka taib
qad ataita ma ataita minhu wa awqa'tahu wa akhlastahu lillahi wahdahu la syarika lah. Baik. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan kebaikan dari Allah, dan ini keyakinan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita takabur, sombong, ya kita bisa begini, dan dari seluruh amal soleh itu hanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita beribadah. Baik. Dan engkau telah qad ataita min ma ataita minhu, telah melakukan apa yang kalian sudah engkau lakukan dari hal tersebut. Engkau ikhlaskan hal tersebut semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini karena kita sudah ikrarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Jadi syahidnya sini makna umum tadi ya, salawati kullaha wal ansaka kullaha wa jami'ah. Ya, selalu itu kul jami' itu silih berganti, pasti itu. Paham ya? Jami' kul ya, tashmul, ya'um, itu makna umum semua. Ya, itu pasti akan muncul terus. Wa qauluhu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mana mufrad mudhaf situ? Kalau tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, mana mufrad mudhaf? Ayo coba jawab semua. Ni'mati. Ya, itu mufrad mudhaf. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana mufrad mudhaf? Ya, ada 4 ya, salati, nusuki, mahyaya, mamati. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqami mufrad mudhaf. Ala ahadil qaulain, menurut satu dari dua pendapat. Ini ayat mencakup innahu yashmulu atau innahu maqam Ibrahim yashmulu jami'a maqamatihi fi masyairil hajj ittakhidhuhu ma'bada. Itu mencakup seluruh maqam-maqam beliau pada masyairil hajj. Ya, jadikan itu sebagai ibadah. Jadi bukan maqam Ibrahim, ini mungkin penafsiran yang satunya itu maqam Ibrahim yang kita pahami satu saja toh. Maqam Ibrahim kan satu je toh. Tahu maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan itu asalnya lebih dekat daripada tempat yang sekarang. Ya. Cuman digeser, taib, dan sekarang itu kalau antum lihat di depan pintu Ka'bah ya, di sisi yang ada pintu Ka'bahnya itu di situ maqam Ibrahim ada kayak begini ya. Paham ya? Bisa ya? Ini Ka'bah. Ini pintunya. Paham ya? Ini Hajar Aswad. Depan sini ada tertutup ya. Paham ini? Ini maqam Ibrahim dalam itu. Ya. Paham, batu. Kemudian ada bekas tapak. Bukan tapak kayak kaki ya, tapi bundar begitu. Paham ini? Bisa dipahami? Itu namanya maqam Ibrahim. Itu disyariatkan kita setelah tawaf ya 7 putaran. Pas genap putaran ke-7 ya di Hajar Aswad, kita mengarah kepada maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim kan di sini tadi. Ya. Kita disunahkan salat sunnah 2 rakaat ya. Membaca di di rakaat pertama surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kita jadikan maqam Ibrahim antara kita dengan Ka'bah. Berarti kita salat bagian sini. Ini ramai sekali. Antum lihat di sana di videonya. Ini bagian sini memang tempat yang paling bagus untuk salat. Ya, cuma kata para ulama kalau sini ramai kita bisa salat dimanapun di dalam Masjidil Haram. Jadi jangan dipaksa berdasarkan namanya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Paham, ini bukan maqam Ibrahim kuburan ya, makam seperti orang Indonesia bukan. Taib. Ini syahidnya sini salah satu dari 2 penafsiran. Taib, yashmulu jami'a maqamati fi masyaril hajj. Kemudian wa asrahu min hadza, dan yang lebih tegas dari ayat ini qauluhu ta'ala tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Mana mufrad mudhaf situ? Millata. Ya, itu mufrad, agama Nabi Ibrahim. Hadza syamilun. Millah ini cakup seluruh likulli. Ada likulli.
likulli ma huwa alaihi min at-tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Mencakup semua yang Nabi Ibrahim berada di atasnya berupa tauhid, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tegak menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mencakup semua. Karena millah mufrad mudhaf. Wa 'amun min dzalika wa ashmal, dan yang lebih umum dan lebih melingkup dari hal tersebut, qauluhu ta'ala lamma dzakara al-anbiya'a, firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut para nabi, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Hudahum, ya sini mufrad mudhaf. Huda mufrad mudhaf. Paham ini? Taib, hidayah, satu hidayah, tapi maknanya umum. Fa amarahumullahu ay yaqtadiya bi jami'i. Muncul lagi tak? Jami' kul, ya. Paham ini? Yashmal, ya. Paham ini? Fa amarahumullahu ay yaqtadiya bi jami'i ma alaihi al-mursaluna min al-huda. Maka Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan iktada iktadi. Kau tambahkan hak, ya. Iktadi. Bisa ya? Itu kan anta, ya. Fil amr, failnya anta. Anta kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintah Nabi SAW untuk mengikuti semua yang para rasul berada di atasnya berupa petunjuk. Alladhi huwa, yang mana petunjuk huda yang dimaksud adalah al-ulumun nafi'atu, ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal akhlaquz zakiyatu, akhlak-akhlak yang suci, wal a'malu salihatu, dan amalan-amalan salih, wal hudal mustaqim, dan petunjuk yang lurus. Ini yang para rasul berada di atasnya. Nabi disuruh fabihudahu muqtadih. Jadi semua bentuk hidayah. Taib. Dari amalan saleh, paham ini, ilmu yang bermanfaat, ya, dan yang seterusnya. Wa hadhihi al-ayatu ahadul adillati 'ala al-asl al-ma'ruf. Dan ayat ini satu dari dalil-dalil akan satu kaidah yang ma'ruf, yang terkenal. Itu apa kaidahnya? Anna syar'a man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang yang sebelum kita, para nabi dan rasul sebelum kita, adalah syariat untuk kita. Malam yarid syar'una bi khilafi, selama syariat kita tidak datang dengan lawannya. Coba lihat puasa itu, puasa kan? Ya, asal syariatnya ada dari dulu. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Akan tetapi pelaksananya berbeda. Ya, misalnya dahulu yang ada misalnya dari zaman Nabi Nuh Musa, misalnya puasa Muharram, ya 10 Muharram misalnya. Asyura, itu kan satu hari saja. Datang syariat kita ada puasa, bentuk puasa, tapi ya bukan satu hari, satu bulan. Begitu. Ya. Jadi selama tidak ada yang menghapus, paham ini, tidak ada yang menyelisihi apa yang sebelum kita, maka asalnya itu tetap berlaku. Syariat orang yang sebelum kita, syariat untuk kita. Selama syariat kita tidak datang dengan perkara yang menyelisihinya. Wa syar'ul anbiya'is sabiqin huwa hudahum. Dan syariat para nabi yang telah berlalu, itulah petunjuk mereka fi usuluddin wa furu'i, pada pokok agama dan cabang-cabangnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Mana mufrad mudhaf itu? Sirati. Ya, sirati, ya mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Wa hadza ya'ummu jami'a ma syara'ahu li'ibadihi fi'lan wa tarkan i'tiqadan wa qiyadan. Ini sirati ini mencakup ya'ummu. Muncul lagi tak? Ya'ummu jami'. Nah, itu saya bilang kalau makna umum ini selalu muncul lafaz-lafaz seperti ini. Ini melingkup semua apa yang Allah syariatkan untuk hambanya. Fi'lan wa tarkan, baik itu bentuknya syariat melakukan atau meninggalkan. Paham ini? Kan syariat itu ini secara global ini terbagi dua. Melakukan, meninggalkan. Takwa juga melakukan, meninggalkan. Perintah juga, perintah melakukan dan perintah meninggalkan, kan begitu. Iya. Ini selalu ini. Fi'lan wa tarkan. Ya, kewajiban fi'lan. Perkara yang haram tarkan. Kan begitu. Ini semua mencakup semua pada mufrad.
Dia mencakup semua yang Allah syariatkan bagi hamba. Entah itu perintah, larangan, suruh lakukan, suruh tinggalkan. I'tiqadan wa qiyadan. Entah itu kaitannya harus diyakini, i'tiqad, atau qiyadan harus dilakukan atau ditinggalkan. Semuanya. Cuma sini beliau kasih faedah. Yang saya bilang tadi ini mungkin kita kira ada kontradiksi. Kadang Allah sandarkan sirat kepada dirinya, kadang Allah sandarkan sirat kepada hamba. Apa penjelasannya? Satu, perhatikan. Wa adhafahu ila nafsihi fi hadhil ayah. Dan Allah sandarkan sirat ini kepada dirinya, sirat di jalanku kata Allah kepada dirinya pada ayat ini. Apa alasannya? Likaunihi huwal ladzi nasabahu li ibadihi. Karena Allah lah yang menancapkan jalan itu untuk hamba. Allah yang tetapkan, Allah yang syariatkan, Allah yang atur itu jalan. Bukan hamba. Bukan mau-maunya mereka. Allah yang atur. Itu Allah sandarkan kepada dirinya. Kama sebagaimana adhafahu ilal ladzina an'ama alaihim, sebagaimana Allah sandarkan kepada orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, itu kepada hamba. Allah tidak bilang siratillah, sirati, ya, sirati rabbil alamin, tapi Allah sandarkan sirat kepada hamba. Itu orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Itu fi qoulihi siratal ladzina an'amta alaihim. Ya toh? Jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Bagaimana ini? Ini kan kelihatan nih. Kok tadi disandarkan kepada Allah, ini kepada makhluk. Penjelasannya disandarkan kepada hamba. Paham ini? Di antaranya orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka, likaunihim humus salikunalah. Karena keberadaan mereka lah yang menapaki jalan tersebut. Ya, kalau tadi disandarkan kepada Allah karena Allah yang tancapkan, Allah yang tetapkan. Disandarkan kepada hamba karena hamba tersebut yang menempuh jalan itu. Mereka lah yang menapaki as-salikuna lahu. Jadi tidak ada pertentangan, ya, tidak ada pertentangan. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin mattasafu bihi minal 'ulumi wal akhlaq wal asafi wal a'mal. Maka jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, itulah semua. Ini ma nanti antum akan dapat, ma juga maknanya umum. Ma dan man itu maknanya umum. Jadi semua yang mereka bersifat dengannya. Ini ma nanti insyaallah kaidahnya menyusul. Ya, coba saya lupa kaidah keberapa. Ya, ini ma saya artikan semua yang mereka bersifat dengannya dari ulum, ilmu-ilmu yang bermanfaat, al-akhlaq, akhlak yang mulia, wal awsaf, sifat-sifat yang terpuji, wal amal, dan amalan-amalan saleh. Ini namanya semua sirat. Itu kita dalam pembahasan akidah ini namanya ittiba, itu bukan sepotong-sepotong. Ya, dan ittiba itu tidak usah kita repot-repot. Renovasi, revisi, inovasi, tidak usah. Ikut saja, sudah, titik. Tahu ittiba tak? Ittiba itu tidak usah kau pikir penelitian. Usah ikut saja. Orang dulu lakukan ini ada dalilnya, tuntunannya, sudah ikut saja, lakukan. Tidak usah apa bagus di, bagus dikembangkan begini. Apa mau dikembangkan? Ya ujung-ujungnya keluar jalur overlap. Ya, paham ini? Itu kan masalah. Ya ini penting sekali, penting. Supaya kita tidak menyangka bahwasanya ini bisa dikembangkan. Sudah agama sudah sempurna. Atau sempurna. Berarti tidak butuh tambahan. Ya. Paham ini? Tidak butuh tambahan. Ini penting sekali dipahami. Kemudian, wa kadzalika qauluhu ta'ala wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu, inilah nahiyah, baik, ini ahadan nakira dalam susunan nahi, tapi kita tidak fokuskan ke situ. Ya, tapi kita fokuskan ke mufrad mudhaf. Mana mufrad mudhaf itu? Ibadati rabbih. Dan jangan engkau atau jangan melakukan kesyirikan atau mempersekutukan siapapun terhadap ibadah kepada Rabb-nya. Itu maksudnya hamba ini. Jangan hamba menyekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabb-nya. Ibadah ini mufrad. Apakah hanya satu ibadah saja yang kita dilarang? Maka kita bilang yadkhulu fi dzalika jami'ul ibadat. Ya.
masuk dalam ayat ini semua ibadah. Tak boleh kita persekutukan seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ahadan nakira dalam susunan nahi. Berarti apa? Siapapun dia, tidak peduli. Mau bapak, mau ibu, mau nabi, rasul, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, semua tak boleh kita persekutukan ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merendahkan mereka, tapi menempatkan mereka pada kedudukannya. Karena orang-orang ya kuburiyun dan semisalnya itu, kalau kita cerita tentang tauhid itu lari-larinya di kaidah asal yang pertama di usulus sittah. Ya, kalau kita mengajak mereka mentauhidkan Allah, mereka bilang kamu berarti tidak menghargai orang-orang soleh. Iya tuh? Kamu berarti tidak menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya. Nah, itu kan ya di syubhat mereka. Baik. Jadi mencakup semua ibadah al-zahirati wal batinah, yang nampak maupun tersembunyi, al-ibadatil i'tiqadiyati wal amaliyah. Ibadah yang kaitannya dengan keyakinan dan amalan ini harus bersih. Paham ini? Jadi kadang orang amalannya Masya Allah, tidak ada nampak dia melakukan kesyirikan. Ya, tidak ada jimatnya, tidak ada kolaunya, tidak ada boy-boynya, saukan-saukannya, tidak ada bersih. Tidak pernah datang ke kuburan berdoa meminta, tapi kadang keyakinannya rusak. Ini hati-hati, ini yang bahaya. Keyakinan kan tidak akan bisa terungkap kecuali dengan apa? Faktor-faktor yang menjadi sebab dia mengungkap keyakinannya. Karena orang kelihatan bersih tapi pas kaitannya keyakinannya kesyirikan itu berbahaya sekali. Dia mungkin tidak pernah melakukan kesyirikan dari sisi fi'il, tapi etikotnya mungkin dia bilang boleh jangan kau salahkan orang itu. Benar aja, mereka mau baik juga, mereka mau masuk surga juga. Apa nih kalau dia begitu? Itu kan bahaya sekali. Ini dia bilang ini mencakup semua. Ya. Jadi jangan kira kita selamat dari sisi amalia, syirik amalia, tapi etikotnya masih kesyirikan. Nah, itu berbahaya. Ini mencakup semua. Ya, semua. Baik, kamaan wasafallahu li rasuli atau wasfullahi anna wasfallahi li rasul, bisa juga kita baca begitu. Wasfallahi li rasulihi sallallahu bil ubudiyati al mudhafati ila Allah. Bisa juga an wasafallahu li rasuli. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya SAW, Nabi Muhammad, dengan ubudiyah yang disandarkan kepada Allah. Maksudnya dengan bahasa Abdullah atau Abduhu. Nah, itu kan hamba Allah, hambanya Allah. Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abd mufrad mudhaf. Maka perhatikan contohnya kaqouli ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdihi siapa situ? Nabi Muhammad SAW. Hamba mufrad mudhaf. Ya, kaqoulihi in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Mana mufrad mudhaf? Abdina. Wa qoulihi tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, dan beberapa ayat yang lainnya. Ya. Lamma qama 'abdullah yad'uhu, itu kan sama kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan, lihat dalamnya Syekh menerapkan kaidah ini, tadullu ala annahu waffa. Buang titiknya itu. Buang titiknya. Tadullu ala annahu waffa jami'a maqamatil ubudiyah. La ilaha illallah. Nabi digelari hamba Allah, dan ini pujian luar biasa ya. Jangan bilang perendahan ya. Malah di situ letak pujiannya. Ya. Di makom-makom tinggi seperti ini, makom dakwah, makom turunnya ayat, makom Isra, Mi'raj, itu Allah tidak sebutkan namanya Nabi, tapi Allah sebutkan sifatnya. Coba lihat sisi pujiannya mana? Ini kata Syekh, disandarkannya abad kepada Allah ya, dikembalikan kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi telah menyempurnakan seluruh makom-makom ubudiyah kepada Allah. Sempurna. Dan semua, bukan satu sisi saja. Hanya salatnya saja bagus, tidak, semua makom. Konsekuensi dari lafaz abad mufrad mudhaf. Ya. Karena tidak mungkin diitlakkan hamba Allah baru ada cacatnya, berarti hamba Allah tapi kurang. Ya. Ini posisi pujian semua ini, makom-makom tinggi ini, kedudukan luar biasa. Ya. Ini turunnya Al-Quran, Isra Mi'raj, dakwah.
ya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi telah menyempurnakan semua maqam ubudiyah. Haitsu nala asyrafal maqamati. Ya, ketika Nabi meraih maqam yang tertinggi, yang termulia, bitawfiyatihi li maqamatil ubudiyat. Li jami'i maqamatil ubudiyat. Karena Nabi sudah menyempurnakan semua maqam ubudiyah. Ya. Jadi ini kalimat ini mirip ya, yang pertama dan yang kedua. Jadi Nabi raih ini karena Nabi sudah sempurnakan semua maqam-maqam ubudiyah, sehingga Allah gelari abdina, abdihi, Abdullah. Ya, ini semua dari mufrad mudhaf. Jadi semua maqam ubudiyah Nabi sudah sempurnakan. Paham ini? Ya beda kita, ya sudah tidak lengkap, ya di cabang-cabangnya juga kita tidak sempurna, salatnya apanya masih kurang sekali. Walaupun kita salat, adapun Nabi SAW sempurna dalam semuanya, semua maqam ubudiyah. Terus selanjutnya wa qauluhu ta'ala alaisallahu bikafin abadah. Kalau ini lebih umum. Kalau tadi ya abdihi, abdina itu Nabi SAW ya. Kalau ini abad, ini kembali ke kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba lihat penjelasan Syekh. Fakullama kana al-'abdu aqwama bihuquqil 'ubudiyyati kanat kifayatullahi lahu akmala wa atamma. Coba lihat. Fakullama, setiap kali hamba aqwam, lebih tegak dalam mewujudkan hak-hak ubudiyah, maka kifayatullah, kecukupan dari Allah itu akan lebih sempurna dan lebih hebat untuk dirinya. Jadi ini kalau dalam bahasa fisika, bahasa matematika ini berbanding lurus. Semakin kita menegakkan ubudiyah kepada Allah, maka kifayatullah, kecukupan dari Allah itu akan semakin hebat dan sempurna. Jadi tidak heran, dan ini sejalan dengan apa yang kita dapat dari nas syariat. Contoh seperti yang mungkin kalian sering dengar, yang man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat adalah cita-citanya. Paham ini? Cita-citanya. Ya, pernah dengar ini hadis. Maka jama'allahu syamlah. Ya, dan seterusnya. Ini kalau orang akhirat cita-citanya, maka apa yang dilakukan? Pasti dia akan tegak dengan ubudiyah kan? Apakah orang kejar akhirat? Apa yang dilakukan? Kejar jabatan? Kejar pangkat? Kejar wanita? Kejar harta? Kan bukan. Kalau orang jadikan akhirat cita-citanya, pasti yang dia akan lakukan tegak dengan ubudiyah. Dan kalau sudah tegak dengan ubudiyah, bagaimana itu dunia? Ya, Allah kumpulkan urusannya, Allah jadikan kecukupan di depan mata dalam hatinya, ya, waja'alal ghina fi qalbi, dan wa'atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu ditundukkan, dipaksa. Coba lihat. Maksudnya apa? Jangan khawatir. Kalau antum tegak dengan ubudiyah dengan semua bentuknya, antum jangan takut rezeki, jangan takut tidak makan. Jangan takut Allah tidak akan cukupi. Bisanya antum berburuk sangka kepada Allah seperti itu. Orang kafir hanya musyrik, kafir, penjahat, itu Allah kasih makan. Ya, Allah kasih rezeki. Bagaimana lagi dengan hamba-hamba Allah? Tapi yang namanya ujian itu pasti. Ya, ujian itu pasti. Jangan harap antum hamba Allah, antum saleh, enak-enaknya dapat rezeki, tidak. Nah, itu sudah kepastian. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian. Tapi kalau kecukupan, itu juga janji Allah, ya kan? Apalagi sini dalam bentuk istifham, alaisallahu bikafin abadah. Tidakkah Allah mencukupi hamba-hambanya? Semakin antum menjadi hamba Allah, maka kecukupan dari Allah akan semakin sempurna. Itu silakan buktikan. Kadang-kadang orang santri, teman-teman, adik-adik kita berpikir, sudah saya kerja saja, mau nikah tidak ada duit, apa semua. Kadang ya bagus juga. Tidak bisa kita salahkan mutlak. Tapi ada metode yang lebih hebat daripada itu. Itu tetap istiqomah dalam belajar. Insya Allah, jangankan uang panai, ya, dengan akhwat-akhwatnya itu kasih kok gratis, kau menikah saja, titik. Tidak kau tahu. Ya. Paham ini? Dan itu sudah banyak. Saya sendiri pernah dikasih begitu. Ya. Dan saya bukan tazkiyah diri, saya bukan puji diri saya, tapi saya tidak sadar.
Allah mudahkan sedemikian rupa seperti itu. Ya, saya pernah di titik nikah saja, nikah selesai. Walaupun yang namanya kita tahu diri juga toh. Kalau ada jiwamu keluar tong ngomong. Iya. Tapi dia bilang wampane apa sama tidak usah urus. Coba lihat sampai seperti itu. Ya. Dan kita tahu diri apa budaya kita, apa kita hamba Allah. Banyak cacatnya, banyak busuknya, banyak sekali. Jadi jangan bayangkan kalau antum semakin hebat dan sempurna menjadi hamba Allah, maka jangan tanya kifayatullah. Oleh karena itu kadang antum nak lihat, ya, nak sadar ya teman-teman antum miskin ada apa-apanya, tapi rajin belajar. Allah mudahkan ke Yaman, pulang Yaman nikah, punya ini, punya itu. Itu semua di sini pembahasannya. Satu ayat ini. Paham ini? Jangan tahu pikir apa. Pikir dulu mau ke Yaman mau apa. Sudah belajar saja. Ya, amalkan ilmu, istiqomah, titik. Pasti itu Allah mudahkan semua. Ya. Paham ini? Pasti itu. Cuma kita karena tidak sabar, buru-buru, istijal. Apa sih capek mau nanti ketahui RBA begini-begini. Begini-begini kok kira itu istiqomah. Kaleng-kaleng. Ya, itu orang istiqomah kesannya mereka mau beli, dan mereka beli. Tidak bisa dibeli. Ya, itu Syekhul Islam menyebutkan a'zamul karamah dawamul istiqamah. Ini ucapan saya dengar dari guru saya dulu bertahun-tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu lebih. Ya, a'zamul karamah dawamul istiqamah. Saya dapat di Jawa pertama kali, walaupun setelah itu banyak kita dengar, ya. Paham ini? Banyak kita dengar dari ustaz-ustaz kita. Atau bahkan mungkin saya pernah dengar tapi saya belum ngerti. Ini saya hafal betul. A'zamul karamah dawamul istiqamah. Itu Syekhul Islam yang bilang. Karamah kan antum mungkin lihat orang sholat di atas udara ya. Jalan di atas air itu kan karamah toh? Ya. Dan banyak karamah. Karamah wali asli bukan wali syaitan ya. Ya, bukan dukun. Ya, seperti Umar ya, khutbah memerintahkan pasukan begini padahal itu pasukan jauh sekali. Ditanya pasukan, kau dengar Umar ngomong? Kita dengar katanya. Padahal Umar di Madinah pasukannya di mana? Di mana? Dan seterusnya banyak karamah. Tapi a'zamul karamah dawamul istiqamah. Karamah yang terbesar yang paling hebat adalah ketika hamba dawam terus istiqamah. Di tengah gunakan fitnah syahwat syubhat. Cewek fitnah, medsos fitnah, perempuan fitnah syahwat, musik apa semua. Syubhat ini ikhwani syubhat sururi dan seterusnya takfiri. Dia istiqamah, wah itu a'zamul karamah. Jago. Ya kan begitu. Ibarat kita misalnya banyak penjahat apa ternyata dia bisa selamat. Itu kan hebat. Tapi ini kejahatan dalam bentuk maknawi. Syahwat syubhat dia bisa lalui itu padahal banyaknya yang suka dia, banyaknya yang DM nih, chat dia, bahkan di mes banyak mau kenal tapi dia bisa istiqomah. Ya, yang ngawur itu yang dia yang cari. Ya, itu yang repot. Memang mau istiqomah dia yang miring. Ya toh? Tapi biasanya dia diuji, dia bisa istiqomah, bahkan sampai dia meninggal luar biasa. A'zamul karamah, dawamul istiqomah. Dan jangan tanya kifayatullah kepada hamba-hamba yang seperti, jangan tanya. Dan ingat, tidak harus kaya. Ya, waruziqa kafafan yang kata Nabi qad aflaha man aslam, waruziqa kafafan itu kafafan artinya apa? Cukup, bukan kaya. Cukup tahu cukup. Ada saja. Ya, paham ini? Dia mau makan ada, mau nikah ada. Ya, walaupun tidak harus puluhan juta, toh. Iya. Mau motor ada, mau kendaraan ada, sakit istrinya ada. Paham ini? Itu nama kafaf. Allah tutupi cukup. Ya, itu kita cara berpikir memang harus kasih lurus. Paham ini? Itu kafaf dan itu luar biasa. Itu Allah, Nabi sudah bilang qad aflah. Sungguh telah beruntung ya man aslam, orang yang berislam, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki kafaf. Cukup. Maksudnya setiap kali dia butuh Allah kasih. Maksudnya tidak harus kaya ya. Ya, maksudnya kafaf itu bukan goniah ya. Maksudnya ya, Allah Nabi nak bilang dia dikasih jadi orang kaya, tapi dikasih rezeki kafaf. Ada saja yang menutupi kebutuhannya. Dia butuh ini. Dia mau ke Yaman ada, dia mau pulang ada. Ya, walaupun mungkin habis. Ya, mungkin dompetnya saldonya nol. Tapi ada saja, makan dia bisa makan, alhamdulillah. Ya, menikah anaknya sekolah ada,
baju sekolahnya ada, uang semesternya ada saja begitu. Itu kafaf. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah berikan dia rasa qanaah atas apa yang Allah beri pada dia. Wah, luar biasa. Ya, kalau sudah qanaah kau punya, kau jadi orang paling kaya. Ya, paling nyenyak tidur, mengorok kau tidur. Kenapa? Tidak ada susahmu, karena hatimu penuh dengan kesyukuran. Penuh dengan ridha terhadap takdir Allah. Allah kasih kau cewek begini, istri begini, ya sudah terima. Jangan kau lihat artis. Mama ini Allah kasih kau kontrakan, kau jangan lihat rumah mewah. Kan begitu. Allah kasih kau Astrea, Honda Grand, Astrea Grand tahun 97. Iya. Kau jangan lihat Kawasaki Ninja 250 RR. Kan begitu. Yang penting ada dipakai. Sampai. Ya kan begitu. Pak kau dikasih Ninja ya langsung kau tabrak tembok mati. Ya. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Cuma karena kita itu kurang syukur. Karena lihat ke atas, tidak pernah lihat ke bawah. Ya, padahal sudah lebih banyak sekali nikmat. Cuma itu selalu orang di atas ya, sehingga tidak syukur. Nah, itu kecukupan Allah dan qanaah. Terakhir kata Syekh. Taib. Wa qauluhu ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa qauluhu innama qauluna, ini qauluna dan amruna. Ini kaitannya dengan amr kauniyah. Li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yashmulu jami'a awamirihi al-qadariyatil kauniyah. Ya Allah kalau ingin sesuatu, taib itu sekejap. Allah bilang kun, jadi. Orang-orang bodoh malah jadi kayak ini baca-baca. Ini saking bodohnya. Ya, kita itu. Ya, kun kan bahasa Arab, kun jadilah, Allah perintah ini, kamu jadi begini. Ya, misalnya seperti mukjizat para nabi. Coba lihat. Api suruh jadi dingin. Lautan suruh terbelah. Maryam alaihissalam menggoyangkan apa? Pohon korma. Itu pohon korma kokohnya, coba lihat. Orang hamil baru melahirkan, kira-kira loyonya bagaimana? Tapi suruh tempuh sebab, suruh goyang. Berjatuhan kurma-kurma yang masih mengkal. Padahal itu kalau kita pikir, biar kau mengamuk di bawah, kau tendang itu, tidak jatuh itu buah kurma, biar satu biji. Tes me. Iya. Itu pohon kurma itu sebagian itu lebih besar daripada pohon kelapa. Pohon kelapa saja kau tendang tidak goyang itu. Iya. Cuman Allah maha mampu. Tempuh sebab sedikit, Allah kasih jatuh. Dan seterusnya. Bisa paham ini? Baik. Ini amr kauniyah. Wa hadza fil Qur'ani syai'un katsir. Dan ini dalam Al-Qur'an sesuatu yang sangat banyak. Baik, cukup dulu. Jadi semoga di waktu liburan kalian banyak murajaah, banyak membaca Al-Qur'an. Baik. Ini kaidah-kaidah yang seperti ini kalian banyak ulangi, ya kalian banyak perhatikan di ceramah-ceramah mungkin, ya. Di kajian-kajian mungkin Ustadz menekankan makna-makna umum seperti ini, itu akan semakin mengokohkan. Ya, jadi ini kaidah bisa dihafal secara khusus dan tentunya banyak berulang ketika praktek. Ya, ketika praktek. Antum sendiri bisa buktikan. Semakin antum latih, ya. Dan ini memang bertahap, tidak bisa langsung 1 malam, 2 malam, 1 hari, 2 hari, tidak. Tapi antum latih, setiap ada yang umum-umum perhatikan baik-baik. Ya. Coba pahami makna umumnya, cakupannya kemana, paham ini, dan seterusnya. Baik. Walaupun tidak istilahnya ada jangan sampai ada misalnya istisna, pengecualian dan seterusnya, itu pembahasan lain. Intinya pahami dulu makna umumnya. Ya, yang dengannya untuk memahami bahwasanya ini betul-betul Al-Qur'an itu hudan linnas, itu hidayah untuk semua manusia. Paham ini? Mencakup semua golongan. Taib ilahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.